Nah, analis hukum ahli pertama, nah di sini formasinya ada dua. Kemudian peserta yang lulus passing grade itu adalah hanya ada satu, yaitu P garis miring L, itu kan lulus passing grade dan berhak untuk maju ke SKB ya. Sobat Jalan Guru semuanya, untuk di tahapan seleksi CPNS 2024 itu adalah melalui tahapan SKD dan juga SKB. Untuk nanti penentu kelulusan itu 40% diambilkan dari nilai SKD, sedangkan untuk yang 60% itu diambilkan dari SKB. Tentunya di sini nanti kita akan bisa mengisi informasi yang ada ya, yaitu dari peserta lulus passing grade SKD diambil 3 kali jumlah kebutuhan untuk maju ke SKB. Nah, kemudian di sini bagaimanakah kalau misalkan dari seluruh peserta atau mungkin sebagian berdasarkan dari formasi yang dilamar itu tidak ada yang lulus passing grade, dikarenakan untuk syarat utama kita bisa maju ke SKB itu adalah kita harus lulus passing grade ya. Kira-kira bagaimanakah mekanisme pemenuhan formasi CPNS 2024 dan seperti apa aturan pengisian formasi kosong? Coba di sini kita akan mencari tahu lebih lanjut berdasarkan dari Kepmenpan RB nomor 320 tahun 2024 dan juga Permenpan RB nomor 6 tahun 2024, yaitu tentang pengadaan pegawai negeri sipil, teman-teman. Apakah nantinya masih ada peluang peserta tidak lulus passing grade CPNS 2024 untuk masuk ke optimalisasi formasi? Silakan simak video ini sampai selesai. Baiklah Sobat Jalan Guru semuanya, tentunya apa yang menjadi pembahasan kita ini banyak sekali teman-teman yang menanyakan, yaitu khususnya bagi teman-teman yang mungkin belum mendapatkan nilai di atas passing grade ya, baik itu TIU, TWK maupun juga TKP. Apakah nantinya akan sama dengan tahun di 2019 yang mana ada P1, kemudian ada P2 dan lain sebagainya. Dan di sini misalkan saja, yaitu kita ambil di formasi salah satu instansi. Misalkan di sini untuk analis hukum ahli pertama itu adalah kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan yang bisa melamar itu S1 hukum, S1 hukum tata negara dan seterusnya. Ini formasinya adalah 1. Kemudian analis hukum ahli pertama di sini adalah persyaratan ijazahnya. Kemudian di sini untuk formasinya ini ada 2. Ini berdasarkan dari lokasi formasi, ini adalah untuk kebutuhan umum, ini ada 1, kemudian di sini ada 2. Nah, berikutnya seperti yang kita ketahui bahwasanya untuk kita itu bisa lulus seleksi CPNS dan juga menempati formasi yang kita lamar seperti ini, maka kita harus setelah lulus seleksi administrasi kita itu harus ikut tes SKD. Dan di sini sudah ditentukan bahwasanya untuk passing grade atau nilai ambang batas SKD CPNS 2024 itu sudah ditentukan, yaitu TWK itu minimalnya adalah 65, kemudian TIU minimalnya adalah 80, kemudian TKP minimalnya adalah 166. Nah, dengan mengetahui passing grade CPNS 2024, tentunya setelah teman-teman mengikuti tes SKD, maka di sini kalian bisa mencatat ya, yaitu hasilnya berapa. Misalkan TIU saya itu adalah 70, berarti TIU 70 di sini kurang ya. Kita nggak lulus passing grade di bagian TIU. Karena apa? Karena untuk passing grade-nya adalah TIU 80. Kemudian TWK di sini dapat 95, di sini otomatis kita lulus passing grade ya di bagian TWK. Kemudian untuk TKP saya dapat 145. Kalau misalkan kita sinkronkan dengan passing grade-nya, di sini kan minimal 166, berarti dapat dikatakan kita belum lulus passing grade di sini. Jadi menurut peraturan di sini adalah kalau misalkan kita nggak lulus passing grade ya tentunya kita nggak bisa nih untuk lanjut ke SKB, teman-teman. Berikutnya kita ambil contoh lagi nih, yaitu di sini setelah dulu saya ikut ujian tanggal 21 Oktober, ini saya dapat TWK adalah ada 75. Ini kita lulus passing grade ya. TIU di sini dapat 75. Nah, di sini nggak lulus passing grade karena apa? Karena untuk TIU itu kan di sini minimalnya 80. Sedangkan untuk yang TKP inilah 186. Nah, di sini kita lulus passing grade ya karena minimalnya adalah 166. Nah, tentunya banyak sekali teman-teman yang di sini setelah mengetahui hasil seleksi di ruang ujian atau per sesi masing-masing, ini merasa optimis ya, bahwa saya nanti meskipun nggak lulus passing grade, semoga saja nanti bisa untuk maju ke SKB dan diangkat CPNS 2024. Namun perlu kita ketahui bahwasanya untuk yang ikut SKD CPNS itu adalah tentunya kita nggak tahu ya jumlah pesaing kita itu berapa sebelum nanti pengumuman hasil SKD CPNS 2024. Karena bisa jadi para peserta saingan kita yang melamar pada formasi yang sama, ini mereka tuh mengambil titik lokasi ujian di tempat yang berbeda atau mungkin ditempatkan pada sesi yang berbeda ya. Nah, selanjutnya di sini kalau misalkan saja ini adalah kita itu melamar formasi analis hukum ahli pertama. Nah, analis hukum ahli pertama, dan di sini formasinya ada 2.
Kemudian peserta yang lulus passing grade itu adalah hanya ada satu, yaitu P_L, itu kan lulus passing grade dan berhak untuk maju ke SKB ya. Sementara di sini adalah TL. Karena apa? Karena misalkan posisi saya di sini, yaitu TL ini, kita nggak lulus passing grade TL itu. Nah, kenapa TWK di sini adalah 100, kemudian untuk TU di sini 65. Nah, kemudian TKP adalah 194. Yang menyebabkan saya nggak lulus passing grade lah ya di sini, yaitu 65 ya. TU minimal kan 80 ini. Kita dapat 65. Nah, apakah di sini nanti dari peserta nomor 2 ini otomatis akan bisa mengisi formasi yang jumlahnya 2 ataukah kira-kira bagaimana? Coba sekarang kita cek aturannya. Seperti yang kita ketahui bahwa untuk tahapan seleksi CPNS itu kan setelah kita lulus seleksi administrasi kita ikut SKD, setelah itu kita ikut SKB. Nah, SKD yang maju ke SKB itu adalah 3 kali jumlah kebutuhan yang ada dari seluruh peserta yang lulus passing grade ya. Nah, setelah SKB di sini nanti kita akan lulus. Nah, misalkan saja formasi 1. Ini kan normalnya seperti ini. Jumlah formasi 1, jumlah peserta SKD adalah 11. Nah, di sini 11. Kemudian jumlah lulus passing grade ini ada 7. Maka di sini peserta yang mengikuti SKB itu adalah sebanyak 3 orang. Mengapa demikian? Dikarenakan formasinya 1, maka diambillah yaitu peserta yang lulus SKD dan juga lulus passing grade dan juga berperingkat terbaik ya, yaitu 3. Nomor urut 1 sampai dengan nomor urut 3. Nah, jadi ini nantinya peserta yang lulus CPNS itu adalah hanya ada 1. Kenapa? Karena untuk bisa mengisi di formasi yang ada 1 itulah diambil dari peringkat terbaik ya, yaitu integrasi dari nilai SKD 40% dan juga nilai SKB sebanyak 60%. Nah, berikutnya untuk aturan pengisian formasi kosong yang kita perbincangkan di depan tadi itu kira-kira seperti apa? Misalkan saja di sini adalah untuk jabatan analis hukum ahli pertama. Kualifikasi pendidikannya seperti ini, yaitu terkait dengan hukum ya. Kemudian formasi umum ada 2. Kemudian di sini ternyata peserta yang lulus passing grade hanya ada 1. Nah, di sini berdasarkan dari Permen Pan RB nomor 6 tahun 2024 dan juga Kemen Pan RB nomor 320 tahun 2024 tentang mekanisme pengadaan PNS, maka untuk pengisian formasi kosong itu nanti akan diisi lintas kebutuhan. Nah, kira-kira bagaimanakah untuk pengisian formasi kosong diisi lintas kebutuhan tersebut? Nah, sini coba kita buka di salah satu permennya ya. Ini adalah sama antara permen dan juga Kepmen terkait tentang pengisian optimalisasi formasi. Nah, di sini seperti yang kita lihat yaitu dalam salah satu pasal terkait tentang pengolahan nilai dari Permen Pan RB yaitu di ayat 5 ya, yaitu dalam hal kebutuhan yang belum terpenuhi setelah dilakukan penentuan kelulusan akhir sebagaimana dimaksud tersebut berlaku ketentuan, yaitu yang pertama, bagi jabatan pada kebutuhan umum sebagaimana dimaksud tersebut belum terpenuhi. Misalkan untuk jabatan umum yang belum terpenuhi, maka nanti akan diisi oleh pelamar pada kebutuhan khusus ya, yang memiliki jabatan, kualifikasi pendidikan dan unit penempatan lokasi kebutuhan yang sama. Nah, peserta memenuhi nilai ambang batas ya, serta peserta memenuhi nilai ambang batas SKD kebutuhan umum dan berperingkat terbaik. Nah, jadi untuk kebutuhan umum, nah ini adalah seperti yang kita ketahui bahwasannya di sini kita ambilkan saja untuk contoh ya, yaitu di sini untuk contoh misalkan kita ambil formasi yang kedua, yaitu analis hukum ahli pertama misalkan. Nah, di sini kan untuk formasi di sini ini adalah untuk formasi umum ada 2. Kemudian yang lulus passing grade hanya ada 1. Maka pengisian formasinya seperti ini, yaitu akan diisi oleh peserta yang dari kebutuhan khusus ya. Dan di sini adalah misalkan ada peserta cum laude ya, ada peserta cum laude ini formasinya hanya ada 1, tapi yang mendaftar tuh misalkan ada 10 ya. Nah, ada 10. Kemudian kita cek juga yaitu untuk di bagian pembagian ini yaitu passing grade ya. Dari sini ada perbedaan untuk passing grade dari kategori pelamar umum itu kan passing grade-nya ini TWK 65, TIU adalah 80 dan juga TKP 166. Nah, sementara untuk cum laude itu kan mereka itu hanya wajib memenuhi passing grade di TIU saja. Nah, tentunya di sini nanti dari formasi yang kosong misalkan di sini 2 ini, maka nanti akan diisi yaitu dari peserta cum laude. Bisa jadi peserta cum laude, bisa jadi diisi dari yaitu peserta disabilitas. Asalkan apa syaratnya? Syaratnya peserta cum laude dan juga peserta disabilitas mereka juga harus memenuhi passing grade dari kebutuhan umum. Nah, di sini kan untuk hitungannya mereka itu kan harus mewajib untuk lulus dalam kategori cum laude itu kan minimal 85 ya TIU ya. TWK ini adalah nggak ada.
Nah, namun supaya mereka nanti syaratnya untuk bisa mengisi formasi umum ini, ketika mereka kalah saingan dengan sesama cum laude, mereka harus mendapatkan TWK-nya minimal 65, kemudian TKP minimal adalah 166. Nah, itu kira-kira adalah seperti itu. Jadi nanti untuk formasi kosong itu adalah akan diisi oleh peserta lintas kebutuhan ya, yaitu kebutuhan khusus, teman. Seperti yang kita ketahui bahwasanya untuk kebutuhan khusus itu kan ada cum laude, ada disabilitas, Papua, Kalimantan, ada diaspora juga kan. Nah, itu. Dan selanjutnya kalau misalkan di sini yang kosong itu kan misalkan yang kosong itu formasi di umum, itu diisi dari khusus ya. Itu sudah jelas. Ini wajib harus lulus passing grade di umum. Nah, ini. Nah, selanjutnya kalau misalkan yang kosong itu adalah formasi di sini. Misalkan yang kosong itu formasi khusus, misalkan entah itu formasi cum laude atau mungkin formasi disabilitas, formasi Kalimantan dan sebagainya. Maka gimana? Yaitu bagi jabatan pada kebutuhan khusus itu nanti yang belum terpenuhi dapat diisi dari pelamar kebutuhan khusus yang sama dengan jabatan dan kualifikasi pendidikan sama dari unit penempatan atau lokasi kebutuhan berbeda, serta ini wajib memenuhi nilai ambang batas SKD kebutuhan khusus. Nah, seperti itu. Jadi kalau misalkan aturannya, kalau yang kosong kebutuhan umum diisi dari kebutuhan khusus, kalau misalkan yang kosong kebutuhan khusus maka diisi dari kebutuhan khusus ya. Nah, misalkan saja di sini ini adalah misalkan ini aja ya. Misalkan di sini ada formasi cum laude itu ada 3. Nah, ada 3. Kemudian di sini masih ada kekosongan formasi misalkan 1 ya. Nah, maka nanti akan bisa diisi yaitu dari peserta pelamar disabilitas. Dan nanti bisa saya melamar di sini, yaitu bisa langsung diintegrasikan ke sini. Namun umum ini nanti nggak bisa masuk ke sini. Nah, aturannya itulah dari khusus bisa mengisi umum, sedangkan umum tidak bisa mengisi peserta yang khusus ya. Nah, syaratnya di sini nanti harus memenuhi nilai ambang batas ya, harus lulus passing grade juga. Jadi syarat utama itu adalah harus lulus passing grade, teman-teman. Nah, berikutnya di sini di bagian ayat ke-6, dalam hal instansi pemerintah telah melakukan ketentuan seperti tersebut itu masih ada kebutuhan yang tidak terpenuhi, maka dapat diisi dari pelamar kebutuhan umum dan kebutuhan khusus lainnya yang memiliki jabatan dan kualifikasi pendidikan sama dari unit penempatan atau lokasi kebutuhan berbeda, secara serta harus memenuhi nilai ambang batas ya SKD kebutuhan umum dan juga harus berperingkat terbaik. Jadi kunci utama itu adalah teman-teman harus lulus SKD, lulus passing grade, TU, TWK dan juga TKP ya. Jadi syaratnya adalah seperti itu. Jadi nanti makanya di sini kan untuk yang ke-6 ini kan sudah lintas ya, sudah lintas, kita bisa ditempatkan mungkin saja itu tidak di tempat sesuai dengan formasi penempatan yang kita lamar, bisa jadi kita di tempat lainnya. Nah, seperti itu ya. Makanya ketika teman-teman itu kemarin membuat surat pernyataan itu kan ada salah satu poin yang dituliskan yaitu bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia. Itu adalah fungsinya adalah seperti itu, yaitu untuk pengisian formasi kosong manakala masih ada keperluan untuk optimalisasi teman-teman. Dan kira-kira seperti itu. Nah, setelah mengetahui informasi ini, apakah teman-teman sudah terjawab? Bagi yang bertanya banyak sekali komentar. Kemudian teman-teman ini lulus passing grade atau enggak nih? Kemudian optimis lulus CPNS 2024 atau enggaknya? Silahkan teman-teman tinggalkan jejak di kolom komentar, nanti kita diskusi seperti biasanya ya. Oke, demikian, salam sukses untuk kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.